Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kita kemarin sudah membahas mengenai sistem dan teknik dokumentasi. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai etika, fraud, dan internal control ya. Nah, kalau kita lihat definisi-definisi dari etika, ini adalah berkaitan dengan berbagai standar ya yang digunakan oleh seseorang dalam membuat sebuah pilihan untuk mengarahkan perilakunya di berbagai situasi. Nah, jadi di sini melibatkan konsep mengenai benar dan salah. Nah, ada juga dari CEO IBM ini bahwa menyatakan standar etika ini berasal dari masa lalu di luar warisan sebagai manusia, yaitu tentang religius, filosofis, dan sejarah. Jadi makin banyak yang diketahui di masa lalu, maka akan menyebabkan tidak dapat menanamkan perilaku beretika di masa datang. Nah, itu menurut dari John Eckers ya. Nah, bagaimana perusahaan dalam menangani isu mengenai etika? Banyak sekali yang terjadi ya, kasus-kasus di perusahaan-perusahaan berkaitan dengan etika. Mereka biasanya membuat atau memiliki pelatihan. Kemudian pendekatan yang lain adalah komitmen dari pihak manajemen puncak untuk memperbaiki standar etika. Kemudian merumuskan kode etik secara tertulis dan menyampaikan harapan dari pihak manajemen. Kemudian program yang dilakukan adalah melakukan implementasi petunjuk etika dan teknik untuk memonitor ketaatannya. Nah, perannya apa pihak manajemen untuk mempertahankan etika di perusahaan? Biasanya manajer harus menciptakan dan memperhatikan atmosfer beretika sesuai dengan pembatasan, kemudian melakukan sosialisasi untuk mengurangi peluang atau godaan yang dapat melakukan tindakan tidak beretika dalam perusahaan. Biasanya keputusan yang diambil adalah memiliki resiko tetapi juga memiliki manfaat. Nah, misalnya di sini adalah dalam mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer ya. Ini menyebabkan beberapa karyawan kehilangan pekerjaannya, sementara yang lain menikmati manfaat dari perbaikan kondisi kerjanya. Nah, kemudian ada kepemilikan properti juga ya, yang desain untuk menjaga hak cipta. Kemudian ada kesetaraan akses. Nah, dalam kesetaraan akses ini ada beberapa halangan. Ini adalah merupakan bawaan sistem dari teknologi informasi, tapi juga ada yang dapat dihindari melalui desain sistem yang lebih berhati-hati. Nah, kemudian di dalam permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, ini biasanya komputer dengan printer berkecepatan tinggi menghasilkan dokumen cetak lebih cepat dari sebelumnya. Nah, tapi juga ada munculnya pengangguran ya. Jadi akibat sistem, nah kita contohkan misalnya dalam dunia nyata ya. Dulu parkir itu dijaga oleh beberapa staf, kemudian seperti di jalan tol ya, gerbang tol itu dijaga oleh setiap gardu itu ada satu penjaga. Nah, sekarang sudah digantikan oleh sistem. Jadi
akhirnya mereka muncul atau menimbulkan banyak pekerja yang digantikan oleh sistem. Akhirnya menimbulkan pengangguran ya. Kemudian juga ada penyalahgunaan komputer. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya adalah ya kita sering menggunakan Microsoft dan Windows ya. Microsoft Office dan Windows yang bajakan itu juga termasuk kategori ini ya. Hal-hal yang kecil yang sering kita lakukan juga ini sebetulnya melanggar etika. Nah, kemudian tanggung jawab pengendalian internal ini perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya atau mencapai tujuannya jika informasi tidak handal. Kemudian fraud ya. Nah, fraud ini adalah merujuk pada penyajian yang salah atas satu fakta yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain. Jadi di sini tujuannya adalah untuk membohongi, membuat pihak lain meyakini fakta tersebut walaupun merugikannya, itu fraud ya. Nah, faktor yang menimbulkannya adalah akibat dari interaksi berbagai tekanan, biasanya kepribadian seseorang dan lingkungan eksternal. Nah, kerugiannya adalah biaya yang sesungguhnya dari penipuan itu sulit diukur karena biasanya tidak terdeteksi ya. Kemudian tidak semua dilaporkan. Nah, dalam banyak kasus penipuan atau fraud ini hanya dapat dikumpulkan informasi yang tidak lengkap. Kemudian informasi tidak disebarkan dengan benar ke pihak manajemen atau ke badan penegak hukum. Tapi kalau misalnya ini dilakukan oleh seseorang, mungkin banyak sekali yang kena sanksi ya. Karena jujur saja jadi kalangan mahasiswa dosen itu menggunakan software itu biasanya software yang bajakan ya. Apalagi yang senang kotak-atik IT biasanya melakukan crack ya, yang tidak memerlukan lisensi. Nah, jadi ini memang agak unik ya. Nah, disarankan pada saat membeli komputer itu biasanya si IT itu menawarkan ini mau ori atau mau bajakan. Nah, sebaiknya pembeli itu ya menggunakan software yang ori ya, yang ada lisensinya. Nah, kerugiannya biasanya adalah kolusi antar karyawan ini melakukan penipuan ini biasanya sulit dicegah dan dideteksi ya. Misalnya antara manajer dengan karyawannya, kemudian perlu adanya sistem pengendalian internal ya untuk mencegah hal tersebut. Nah, biasanya kerugian itu bisa dikelompokkan ini ya, penipuan berdasarkan gender, kemudian kerugian akibat penipuan berdasarkan umur dan berdasarkan pendidikan. Kemudian ada lagi yang namanya korupsi ya. Ini biasanya melibatkan eksekutif, manajer atau karyawan perusahaan dalam bentuk kolusi dengan pihak luar. Ini sering terjadi ya, misalnya di pengadaan saja ya. Pengadaan barang-barang itu biasanya bagian pembelian itu biasanya berkolusi dengan penjual barang atau penjual jasa ya. Minta fee dan sebagainya ya. Kemudian minta speknya dikurangi. Nah, ini masuk ke tindakan ini ya. Nah, ada 4 jenis umum yang masuk ke tindakan korupsi, misalnya adalah penyuapan, pemberian hadiah, konflik kepentingan, penyalahgunaan pemenang, dan pemerasan cara ekonomi. Nah, skemanya adalah untuk dalam penyalahgunaan aktiva, biasanya pembebanan ke akun beban. Jadi yang harusnya masuk aktiva langsung di jurnal beban pada kas atau beban pada hutang. Nah, dan pencurian aktiva ini sering terjadi lapping ya. Ini melibatkan penggunaan cek dari para pelanggan, kemudian penipuan transaksi. Ini masuk kategori pencurian aktiva. Kemudian komputer ya. Untuk
fraud di komputer ini adalah pencurian, penyalahgunaan atau penggelapan aktiva dengan mengubah record atau file yang dapat dibaca oleh komputer, misalnya kodenya dihilangkan, tanggal belinya dihilangkan sehingga tidak kebaca oleh komputer, atau misalnya tanggal penyusutannya misalnya dihilangkan atau masa penyusutannya ya. Kemudian pencurian aktiva dengan mengubah logika piranti lunak komputer. Nah, ini biasanya programmer yang mengerti ya. Kemudian penggunaan cara tidak sah informasi yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian penyalinan cara ilegal ya, atau penghancuran yang disengaja atas piranti lunak komputer. Misalnya ada karyawan yang mau pindah kerja atau berhenti, biasanya kalau yang di bagian accounting atau IT itu mengerti software, mengerti database mana yang penting, nah mereka melakukan penghapusan atas database tersebut. Kemudian penggelapan piranti keras komputer ya, hardware-nya ya dibawa, misalnya printernya dibawa atau CPU-nya dibawa atau monitornya dibawa. Nah, itu masuk ke fraud ya. Kemudian dalam sistem informasi, tahapan utamanya adalah kita harus melakukan pengumpulan data. Kemarin di teknik dokumentasi juga diawali dengan itu ya, pengumpulan data. Ini adalah tahap operasional dalam sistem informasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa data kegiatan yang masuk ke sistem itu valid, lengkap, dan bebas dari kesalahan yang vital ya. Nah, dalam mengatur desain prosedur itu persyaratannya bahwa data tersebut harus relevan dan efisien. Nah, cara yang paling sederhana dalam melakukan ini fraud di sistem informasi adalah di tahap pemrosesan data ya. Setelah data dikumpulkan, data biasanya perlu diproses untuk menghasilkan informasi. Nah, dalam fraud di sini biasanya dibagi dalam dua jenis, yaitu dalam fraud pembuatan softwarenya, kemudian dalam fraud operasional atau menjalankan software itu. Nah, di softwarenya ini bisa dikatakanlah misalnya untuk software penerimaan uang, misalnya pembulatan misalnya 1 sampai 99 misalnya, yang harusnya dibulatkan ke 100 ini dibulatkan ke bawah 0. Ini masuk, ini bisa diprogram ya, bisa dilakukan perintah untuk melakukan pembulatan. Nah, kemudian di operasionalnya misalnya ada penerimaan uang misalnya dari pelanggan di cash register ya, biasanya pembeli itu membayar lebih, misalnya lebih 500, lebih 1000. Nah, itu nggak dimasukkan dalam penerimaan, jadi diterima oleh kasir tapi uangnya tidak dimasukkan ke penerimaan perusahaan. Nah, itu fraud dalam operasionalnya. Kemudian perlu adanya manajemen basis data ya, untuk mengurangi resiko tersebut. Misalnya tempat penyimpanan fisik data baik keuangan dan non keuangan. Penipuannya atau fraudnya ini biasanya meliputi pengubahan, penghapusan, pengerusakan, penghancuran, atau pencurian data perusahaan. Ini sering terjadi, kita tiba-tiba ditelepon oleh salah satu marketing bank, padahal kita tidak pernah berhubungan dengan bank tersebut. Nah, ini modusnya ini adalah sama. Jadi data kita, misalnya kita pernah mengisi data di mana, nanti data tersebut dijual atau dicuri oleh orang yang berkepentingan itu ya. Tiba-tiba kita dapat telepon dari kartu kredit lah, dari marketing properti lah, atau apa. Kemudian dalam pembuatan informasi ya, ini mengumpulkan, mengatur, memformat, dan menyajikan informasi kepada pengguna. Nah, informasi yang memiliki karakteristik kualitatif ini adalah yang relevan, tepat waktu, akurat, lengkap, dan ringkas. Nah, biasanya fraudnya ini adalah
mencuri, menyesatkan, atau membuat output komputer yang salah. Nah, salah satu teknik yang sederhana tapi efektif yaitu melakukan scavenging ya, atau pencarian sampah. Ini melibatkan pencarian melalui sampah pusat komputer untuk mendapat output yang dibuang. Jadi kayak apa ya, di spam ya. Kalau di email itu biasanya kirim melalui spam, kemudian ada tiba-tiba masuk ke komputer kita ya, virus atau apa yang bisa mengirim data kita ke si pelaku fraud itu ya. Ini salah satu bentuk fraudnya di sini ya. Jadi kita harus hati-hati. Sering terjadi ya, tiba-tiba ada email masuk yang nggak jelas. Nah, makanya kita harus aktifkan spamnya ya. Kalau itu memang nggak dikenal, dimasukkan sebagai spam ya. Kemudian konsep dan prosedur pengendaliannya, ini adalah pembuatan dan pemeliharaan sistem. Ini adalah sebagai kewajiban dari pihak manajemen ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Ini tahun 77, Foreign Corrupt Practice Act 77. Di sini harus menyimpan catatan yang secara adil dan wajar, mencerminkan transaksi perusahaan serta posisi keuangan. Kemudian mempertahankan internal kontrolnya, yaitu menyediakan jaminan wajar bahwa tujuan perusahaan terpenuhi. Nah, dari ini perusahaan merasa dibantu ya dampaknya ya dengan adanya undang-undang ini. Nah, konsepnya bahwa internal control system ini adalah terdiri dari berbagai kebijakan, praktek, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, kemudian mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang diterapkan oleh pihak manajemen. Nah, bahwa dalam internal control ini bahwa manajemen harus menyediakan jaminan yang wajar, reasonable assurance, bahwa tujuan dari keempat tadi adalah terpenuhi secara efektif dari segi biaya. Nah, dalam metode pemrosesan data, SPI ini memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya, yaitu kemungkinan error ya, kemudian pelanggaran manajemen, berubahnya kondisi. Nah, biasanya ini makanya dalam pembuatan software ini dibuat sistem password yang bertingkat ya, misalnya untuk operator passwordnya apa. Nah, operator hanya bisa mengentry data saja. Kemudian di atasnya ada supervisor. Nah, supervisor bisa dibuatkan password khusus, mengentry data, dan dia bisa melihat hasil kerja dari operator tadi. Kemudian di atas supervisor ada manajemen ya, yang bisa melakukan perubahan sistem, kemudian kebijakan dan sebagainya, dan bisa melihat hasil kerja supervisor dan operator. Nah, ini dibikin bertingkat ya. Kemudian exposure dan resiko, bahwa tujuan SPI ini adalah melindungi aktiva perusahaan dari peristiwa yang tidak diinginkan. Misalnya akses secara tidak sah ke aktiva perusahaan, termasuk informasi. Kemudian penipuan yang dilakukan orang dalam dan luar perusahaan. Kemudian kesalahan karena tidak kompeten. Kemudian program komputer yang salah dan data input yang rusak, serta tindakan yang salah seperti akses tidak sah oleh hacker ya, serta ancaman virus komputer yang menghancurkan program dan basis data. Nah, ini jadi internal kontrolnya tuh harus bisa melindungi dari fraud ini ya. Jadi dalam pembuatan software, si programmer itu harus mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti ini. Kemudian ketidakberadaan atau kelemahan pengendalian ini disebut exposure. Nah, jadi karena kelemahan ini maka bisa terekspos ke perusahaan satu dengan lebih dari
Resiko-resiko yang kemungkinan ini terjadi adalah ini ya, penghancuran aktiva, kemudian pencurian aktiva, kemudian kerusakan informasi atau sistemnya, kemudian gangguan sistem informasinya dan sebagainya ya. Nah, kemudian perlu adanya model pengendalian PDC ya, preventif, detektif, dan korektif. Ini bagian-bagian yang penting adalah pengendalian pencegahan, pengendalian pemeriksaan, dan pengendalian perbaikan. Kemudian di audit dan standar audit juga harus bisa melakukan pembuktian atas laporan keuangan perusahaan yang menjadi klien. Nah, ini dilakukan oleh auditor independen. Kemudian di dalam pernyataan standar akuntansi SAS ya. Ini yang dikeluarkan oleh ICB tahun 72. Yaitu metode untuk menginvestigasi klien baru. Kemudian prosedur untuk mengumpulkan informasi. Kemudian teknik untuk mendapatkan informasi. Nah, ini diatur di sini ya dalam pernyataan standar akuntansi. Di dalam COSO juga diatur ya, yaitu pernyataan standar akuntansi nomor 78. Di SAS 78 ini menjelaskan hubungan yang rumit antara pengendalian internal perusahaan, penilaian resiko auditor, dan perencanaan prosedur audit, dan menyediakan arahan bagi para ahli sistem dan akuntan yang bertanggung jawab dalam desain pengendalian internal. Nah, ini komponen-komponen pengendalian internal. Ada integritas dan nilai etika ya. Dan struktur organisasi, keterlibatan dewan komisaris dan komite audit. Kemudian filosofi manajemen dan siklus operasionalnya, prosedur, metode dan penilaian kinerja. Kemudian ada pengaruh dari pihak pemerintah ya, kebijakan dan praktek perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Ini juga mempengaruhi pengendalian internal ya. Ini masuk kategori elemen dari lingkungan. Kemudian perlu adanya penilaian risiko ya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang muncul. Nah, dalam sistem informasi ini perlu informasi dan komunikasi ya. Nah, di SIA ini, SIA yang efektif ini mampu mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid. Kemudian memberikan informasi secara tepat waktu. Kemudian mengukur nilai keuangan dari berbagai transaksi ya dan pengaruhnya. Kemudian cara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu terjadinya. Nah, kemudian dalam bidang pengawasan, pihak manajemen harus memastikan bahwa pengendalian internal itu berfungsi sesuai dengan apa yang dimaksudkan ya, baik dalam aktivitas pengendalian komputer ini penting ya, pengendalian fisik dan sebagainya ya. Nah, pembahasan dalam pengendalian fisik ini meliputi otorisasi transaksi, supervisi catatan akuntansi, pengendalian akses, dan verifikasi independen. Nih yang saya contohkan tadi ya, bahwa antara manajemen, supervisor, dan operator itu dibedakan. Fungsinya, passwordnya juga ya, jadi mereka tidak bisa, si operator tidak bisa mengakses bagian atau kerjaan si supervisor. Si supervisor tidak bisa mengakses bagian kerja si manajemen. Nah, peran pentingnya pengendalian internal ini ada 5 komponen ya. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan pengawasan dan aktivitas pengendalian. Ini sudah dijelaskan tadi ya di sebelumnya. Baik, terima kasih. Materinya sudah selesai. Nanti jangan lupa
tugas berikutnya adalah pembuatan video dan penjelasan teknik dokumentasi yang kemarin dibuat oleh masing-masing individu agar diupload sebelum pertemuan berikutnya berakhir ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.